Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayati Nazila, saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dengan nomor induk mahasiswa 202101012211. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh inflasi terhadap laba. Pendahuluan bab 1. Latar belakang akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau perusahaan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, mengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak eksternal. Peran akuntansi dalam suatu perusahaan dapat dinilai penting karena akuntansi dapat memberikan informasi mengenai gambaran keuangan di sebuah perusahaan. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui inflasi berpengaruh pada perubahan laba dan untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap plastik peralatan laba yang dilakukan perusahaan. Manfaat penelitiannya bagi peneliti berikutnya sebagai referensi dan topik yang sama pada masa yang akan datang, dan bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehubungnya dengan penerapan akuntansi. Pembahasan bab 2. Definisi inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan atau yang disebab oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Intinya, walaupun masyarakat memiliki uang yang banyak, tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan terjadinya inflasi. Dalam membicarakan mengenai masalah inflasi, perlu kita membedakan di antara inflasi merayap, inflasi sederhana, dan inflasi hiper. Tidak terdapat suatu ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis inflasi tersebut. Tetapi secara kasar dapat dikatakan bahwa inflasi merayap adalah inflasi yang tingkatnya tidak melebihi 2-3% setahun. Inflasi sederhana adalah inflasi yang berada di sekitar 5-8%. Dan inflasi hiper adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 kali lipat atau lebih dalam tempo 1 tahun. Teori inflasi adalah teori kuantitas, ada teori Keynes, dan teori strukturalis. Sumber inflasi. Terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan inflasi: kenaikan harga bahan mentah yang diimpor, kenaikan harga bahan bakar, defisi dalam anggaran belanja pemerintah, pinjaman, sistem bank yang berlebihan, dan kegiatan investasi yang sangat pesat perkembangannya merupakan beberapa contoh dari keadaan dalam perekonomian yang dapat menimbulkan inflasi. Walaupun masalah inflasi dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, apabila faktor-faktor itu dibedakan dan digolongkan kepada faktor berikut, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam permintaan agregat dan inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran agregat. Selanjutnya ada efek yang ditimbulkan dari inflasi, yaitu ada V efek terhadap pendapatan, V efek terhadap efisien, V efek terhadap output, V inflasi dan perkembangan ekonomi. Dampak inflasi. Ada inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada parah atau tidak. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada parah atau tidaknya tingkat inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi
inflasi tak terkendali. Keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, investasi, dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Cara mencegah inflasi dengan menggunakan Irving Fisher MV sama dengan PT dapat menjelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya inflasi, maka salah satu variabel M atau V harus dikendalikan. Cara mengatur variabel M, V, dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal, dan kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi. Kebijaksanaan moneter. Selanjutnya, apakah inflasi berpengaruh terhadap laba? Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, inflasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga secara terus-menerus yang menyebabkan pertambahannya kebutuhan dana masyarakat, berkurangnya menabung, dan kredit yang diberikan bank bertambah, kurs mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba. Artinya, dengan meningkatnya kurs dapat menyebabkan investasi menurun karena mayoritas tabungan dan kredit yang disalurkan bank investasi menurun. Karena mayoritas tabungan dan kredit yang disalurkan bank dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan modal kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Artinya, semakin tinggi modal kerja yang dimiliki perusahaan, maka laba yang dihasilkan akan meningkat, karena kinerja perusahaan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit tercermin dari modal. Kesimpulannya, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Menurut teori struktural, ada dua hal yang penting dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu ketidakjelasan penerimaan ekspor dan ketidakpastian penawaran atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi adalah dengan mengaplikasikan beberapa kebijakan seperti kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan yang berkaitan dengan output, dan kebijaksanaan penentuan harga dan indeksi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.